Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah Ani dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak dan akhlak yang terpuji. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab kuluk yang jamaknya akhlak, artinya perangi atau budi pekerti. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif yang mendasari perbuatan, tindakan, dan adanya petunjuk yang mengatakan itu baik berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya, segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama adalah husnuzan. Husnuzan secara bahasa berarti berbaik sangka. Husnuzan adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seseorang yang memiliki sikap husnuzan akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih. Pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua adalah raja. Kata raja berasal dari bahasa Arab yang artinya harapan. Maksud raja pada pembahasan ini adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya. Rahmat adalah segala karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan manfaat dan nikmat. Selanjutnya adalah pemaaf. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan dendam di hatinya. Sifat pemaaf adalah salah satu manifestasi daripada ketakwaan kepada Allah. Yang selanjutnya, tobat. Kata tobat berasal dari bahasa Arab at-taubah yang berarti rujuk atau kembali. Menurut istilah yang dikemukakan ulama, pengertian tobat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan atau kembali di jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih dekat kepada Allah. Pengertian tabah atau sabar. Sabar artinya tahan terhadap setiap penderitaan atau sesuatu yang tidak disenanginya dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kesulitan dan bahaya, sedangkan menurut referensi lain, sabar adalah suatu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seseorang muslim dan masalah dunia dan agama. Salah seorang ulama pernah berkata bahwa pada intinya, sabar dan ikhlas adalah inti dalam menjalankan agama. Jadi, dari penjabaran yang telah kita uraikan dalam materi di atas, dapat kita berikan kesimpulan, akhlak tersebut merupakan suatu bentuk atau cerminan yang tertanam dalam diri seseorang, dan hal tersebut
terrealisasi dalam kehidupannya sehari-hari. Semuanya itu memiliki sisi positif dari pergaulan yang kita lakukan, baik dalam melakukan yang bersifat horizontal atau dalam melakukan hubungan dengan Allah SWT, atau dalam melakukan hubungan secara vertikal, yaitu dalam melakukan hubungan atau bergaul antar sesama manusia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.